I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Sorotan besar kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama saat sesi free practice di Prancis berlangsung. Bukan hanya karena performanya di lintasan, tetapi karena sebuah detail menarik yang langsung membuat publik Indonesia heboh. Dalam beberapa cuplikan terbaru, Veda terlihat menggunakan desain helm dengan tampilan berbeda dari sebelumnya. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata ada satu logo baru yang langsung mencuri perhatian para penggemarnya, yakni logo Antangin yang terpampang jelas di bagian helmnya. Kemunculan sponsor baru tersebut langsung memancing banyak reaksi, karena Antangin dikenal sebagai salah satu brand terbesar asal Indonesia yang memiliki nama sangat kuat. Kehadiran logo itu di helm Veda dianggap sebagai sinyal bahwa dukungan terhadap sang pembalap muda kini semakin besar dan serius. Apalagi sebelumnya sempat muncul kabar bahwa tim CFM Moto Aspar Team hampir mencapai kesepakatan penting terkait masa depan Veda. Kini, dengan munculnya sponsor besar seperti Antangin di helmnya, banyak pihak mulai percaya bahwa nilai dan daya tarik Veda di dunia balap internasional memang terus meningkat drastis. Yang membuat momen ini semakin spesial adalah bagaimana Veda seolah sengaja memamerkan sponsor tersebut secara langsung saat berada di pedok maupun sesi free practice. Logo Antangin terlihat cukup mencolok di helm yang ia gunakan, membuat banyak kamera dan penggemar langsung menyorot detail tersebut. Banyak fans Indonesia merasa bangga karena brand lokal kini mulai tampil di panggung balap internasional bersama nama Veda. Mereka menilai ini bukan hanya soal sponsor, tetapi juga bentuk kepercayaan besar terhadap potensi pembalap muda Indonesia di level dunia. Beberapa pengamat bahkan menyebut kerjasama seperti ini bisa menjadi awal yang sangat penting bagi perjalanan karir Veda ke depan. Semakin banyak brand besar yang datang mendukung, maka semakin terlihat bahwa Veda kini mulai dipandang sebagai salah satu aset masa depan motorsport Asia. Kini perhatian publik bukan hanya tertuju pada hasil free practice semata, tetapi juga pada bagaimana perjalanan karir Veda Ega Pratama mulai berkembang di luar lintasan. Dari performa, dukungan tim besar, hingga hadirnya sponsor besar seperti Antangin, semuanya menjadi tanda bahwa nama Veda semakin diperhitungkan di dunia balap internasional. Dalam unggahan resminya, Veda terlihat sangat bahagia menyambut sponsor barunya. Ia bahkan menuliskan pesan penuh rasa syukur dan antusiasme terhadap perjalanan baru yang akan dimulainya bersama Antangin. Sangat senang menyambut Antangin sebagai sponsor pribadi saya. Bersemangat untuk memulai perjalanan baru ini bersama dan bersyukur atas kepercayaan dan dukungan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tahun 2026 yang hebat, tulis Veda dalam unggahannya. Pernyataan itu langsung dibanjiri respon positif dari para penggemar dan pecinta motorsport Indonesia. Banyak yang bangga karena dukungan terhadap Veda kini semakin besar, apalagi kerjasama tersebut dikabarkan memiliki nilai fantastis hingga mencapai miliaran rupiah. Banyak pihak menilai hal ini menjadi bukti nyata bahwa nama Veda kini semakin memiliki nilai besar di dunia balap internasional. Di usia yang masih sangat muda, dirinya sudah mulai dilirik brand-brand besar nasional untuk menjadi wajah baru motorsport Indonesia di level dunia. Kemunculan Antangin sebagai sponsor pribadi juga dianggap sangat spesial karena brand tersebut dikenal sebagai salah satu merek terbesar asal Indonesia. Kehadiran mereka di helm dan perjalanan karir Veda membuat banyak fans merasa bangga melihat produk Indonesia ikut tampil di pedok balap internasional. Meski hanya finish di posisi ke-11 pada sesi Free Practice One di Prancis, Veda Ega Pratama justru dinilai sedang menjalankan strategi yang sangat terukur bersama tim Honda. Banyak pengamat pedok melihat hasil tersebut bukan karena Veda kehilangan pace, melainkan karena dirinya memang tidak sedang mengejar lap time maksimal sejak awal sesi. Beberapa mekanik Honda bahkan mengungkap bahwa gaya pendekatan Veda di FP memang selalu cenderung santai pada awal-awal sesi. Menurut mereka, Veda termasuk tipe pembalap yang lebih mengutamakan
feeling motor, dan sinkronisasi data dibanding langsung memaksa mencatat waktu tercepat. Dalam logika pedok, FP1 sebenarnya bukan tempat utama untuk show pace, melainkan fase pengumpulan informasi. Dan inilah yang tampaknya sedang dilakukan VEDA di Prancis. Salah satu pengamat balap bahkan menjelaskan bahwa pola VEDA hampir selalu sama di beberapa seri sebelumnya. Ia biasanya memulai sesi dengan pace yang relatif aman, lalu perlahan meningkatkan intensitas setelah benar-benar memahami karakter lintasan dan motor. VEDA itu unik, dia jarang langsung all out di awal FP. Dia lebih suka memahami motor dulu, memahami grip lintasan, baru mulai push. Jadi posisi ke-11 itu belum menunjukkan pace aslinya, ujar salah satu pengamat pedok. Dari sisi teknis, strategi ini cukup masuk akal. Pada FP1, tim Honda disebut lebih fokus mengevaluasi beberapa aspek penting, seperti setting suspensi depan untuk braking zone di Le Mans, kestabilan rear grip saat keluar tikungan, distribusi bobot motor saat perubahan arah cepat, konsumsi ban dalam long run pace. Karena itu, VEDA terlihat lebih sering melakukan lap dengan ritme konsisten dibanding push satu lap agresif. Dalam bahasa pedok, ini disebut sebagai building rhythm, yaitu proses menyelaraskan pembalap dengan motor secara perlahan sebelum masuk sesi yang lebih kompetitif. Mekanik Honda juga menyebut bahwa VEDA memiliki kebiasaan membaca motor sedikit lebih lama dibanding pembalap muda lain. Namun justru itu yang membuat progresnya sering meningkat drastis di sesi berikutnya. Dia bukan tipe rider yang langsung menyerang sejak awal. Dia ingin motor benar-benar selaras dengan riding style-nya dulu. Kalau feeling sudah dapat, baru dia mulai meningkatkan pace, ujar salah satu kru Honda. Menariknya, beberapa data sektor menunjukkan bahwa VS sebenarnya memiliki peningkatan cukup signifikan di bagian tikungan teknikal. Ini memperlihatkan bahwa fokus utamanya memang bukan mengejar posisi, tetapi membangun fondasi setup yang kuat untuk FP2 dan kualifikasi. Banyak pengamat percaya posisi ke-11 itu hanyalah bagian dari strategi besar Honda dan VEDA. Karena bagi mereka, sesi latihan pertama bukan soal menjadi yang tercepat, melainkan soal menemukan paket terbaik antara pembalap, motor, dan kondisi lintasan. Dan jika melihat pola yang sering terjadi sebelumnya, bukan tidak mungkin VEDA akan mulai menunjukkan pace sesungguhnya setelah semua data dan setup mulai terkunci dengan sempurna. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.